Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, judul saudari tentang pengaruh branding terhadap minat menabung di Bank Muamalat Kantor Cabang Kolaka. Kata terhadap itu tolong diperhatikan, terhadap, bukan terhadap ya, terhadap. Ya. Oke, kita langsung masuk ke abstrak dulu supaya tuntas ini. Coba saudari telah kembali isi abstrak, khususnya pada paragraf yang bersambung ya, hasil penelitian, di mana di situ Anda mengatakan bahwa variabel branding X menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel minat menabung atau Y dengan memperoleh nilai signifikan sebesar 0,00. Ya. Nah, yang membuat saya agak bertanya ya, kenapa Anda mengatakan 0,00 lebih besar dari 0,05? Tapi di sini tertulis lebih besar. Ya, jadi 0,00 itulah ya. Jadi siapa yang tuliskan kamu ini? Apakah kamu sendiri atau orang lain? Ya. 0,00 lebih besar daripada 0,05, seharusnya lebih kecil ya dari 0,05. Ya. Kalau 0,05 itu kan sudah agak menjauh dari 0,00 ya. Ya, sedangkan 0,00 itu lebih kecil dari ya, di bawah dari 0,05 ya. Nah, kemudian hasil uji T parsial. Anda katakan parsial uji T. Ini baru juga saya dapat istilah uji parsial, uji T. Oke lah, nanti sebentar kita kaji. Menunjukkan hasil variabel branding X menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel minat menabung dengan memperoleh nilai signifikan sebesar 0,00. Nilai ini lebih besar daripada 0,05. Nah, kenapa lagi dua kali lagi lebih besar? Maka dapat dinyatakan bahwa variabel X berpengaruh secara signifikan ya terhadap variabel minat menabung. Nah, ini agak terbalik ya penjelasannya. Seharusnya Anda memakai kata lebih kecil ya. Ya. Karena 0,00 itu di bawah dari 0,05. Ya, sehingga ya simbol statistiknya itu ya kalau lebih kecil itu seperti ini, sama dengan yang lebih besar ya kepalanya di belakang ya, pantatnya di belakang, kepalanya di depan ya. Nah, ini yang harus Anda perbaiki di abstrak ya. Ini saya tidak lihat ini. Kemudian juga agak terkesan terburu-buru ya waktu penandatanganan hasil Anda ini, karena Anda mengatakan sudah hampir tertutup ujian seminar hasil. Jadi saya langsung tanda tangani aja. Ada beberapa begitu, Pak, sudah hampir tertutup pendaftaran seminar hasil. Jadi saya enggak ya memeriksa aja. Saya enggak memeriksa lagi seperti yang lain-lainnya. Nah, tolong di ini ya. Nah, itulah jawaban tadi. Ya, seandainya tidak ada kata-kata sudah hampir berakhir pendaftaran, ya itu saya masih periksa naskah Anda ya. Oke, di bab 2 pada dasarnya saya apresiasi ya, Anda sudah membuat mapping penelitian ya, atau peta penelitian.
Tetapi bisa juga dikombinasi dengan ya penjelasan berupa konten. Ya. Jadi penjelasan berupa konten itu ya bisa merupakan pelengkap dari apa yang telah ada di mapping. Ya. Kalau di tempat lain dulu penjelasan konten, setelah itu baru mapping. Mappingnya itu secara singkat ya, nama peneliti, kemudian tahun, kemudian judulnya, kemudian hasil ya, hasil penelitian ya, seperti itu. Atau ada variabel yang diuji itu variabel apa? Variabel X misalnya apa-apa-apa, variabel Y apa-apa-apa. Ada juga variabel intervening atau variabel perantara. Kemudian berikutnya juga kajian teori kamu ini ya pada dasarnya sudah lengkap semua ya, baik teori branding maupun teori minat. Tetapi seperti apa kata dewan penguji yang lain, tolong cari yang lebih apa namanya, yang lebih tinggi kelas yang lebih tinggi jam terbangnya ya, seperti referensi-referensi yang sudah terkenal, Philip Kotler, basis swasta. Nanti dia salah kira lagi, nanti ya. Yang ada sayapnya Pak. Iya, seperti itu ya. Dan Anda dan Anda misalnya harus menelusuri dari mana itu Anda dapatkan referensi yang Anda masukkan ke dalam grand theory Genita. Apakah dari jurnal ilmiah ya yang berbasis ekonomi atau berbasis ekonomi SDM, atau dari skripsinya orang ya yang Anda kutip. Itu harus ditelusuri. Makanya Anda harus pakai aplikasi desktop Mendeley ya, seperti itu. Jadi jangan hanya mencatut-catut aja ya teori dari sembarang orang ya. Seperti itu. Ya. Bukan disalahkan, tetapi agak sedikit lain ya pengertian-pengertian yang seperti ditanyakan tadi ya, makna dari branding itu apa, Anda tidak bisa menjelaskan secara utuh ya, bahkan ada sedikit melenceng dari yang kita ketahui dan kita pahami ya. Kemudian ya saya lanjut. Ya, nanti dilihat secara objektif lagi. Apakah Genita ini bisa masuk ke dalam brand theory atau gimana? Ya. Ya. Kemudian ya kerangka pikir atau alur pikir ya. Kerangka pikir itu sama dengan alur pikir. Nah, ini harus lebih dijelaskan secara terstruktur ya. Secara terstruktur, sinar Anjali. Ya, jangan secara singkat hanya satu paragraf kemudian Anda masuk pada ya poin berikutnya itu kerangka pikir dengan gambarnya. Nah, harus Anda bercerita juga seperti gambar kerangka pikir atau alur pikir Anda ini ya. Nah, ini tidak sesuai ini. Jadi harus diperbaiki nih. Ya. Nah, saya ingin mendalami kembali pengertian dari branding. Kalau branding itu menurut Anda ya, bukan menurut Andi, apa ini? Bukan menurut ahli, menurut Anda, apa itu branding? Logo. Ya, tadi Anda tidak mengatakan seperti itu. Jadi jangan berubah-ubah ya. Jadi Saudari Sinar Angelia, tolong Anda ya kuasai teorinya dan kuasai indikator. Ya, tadi yang ditanyakan oleh penguji pertama itu sebetulnya dia bertanya tentang indikator teori Anda. Ya. Nah, indikator itu akan bermain di instrumen penelitian. Ya, indikator teori apa? Teori branding itu akan tergambar di ya instrumen penelitian. Ya. Nah, itu akan tergambar juga di hubungan antara variabel. Ya. Nah, nanti hasilnya juga akan tergambar di uji reliability analysis.
Ya, akan sama semuanya. Ya, seperti itu. Nah, cari pengertian. Jadi branding itu adalah nama, istilah, tanda, simbol, ya, rancangan atau kombinasi dari semuanya, ya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dengan, ya, membedakannya dari barang atau jasa pesaing. Ya. Nah, seperti tadi yang dicontohkan oleh Dewan Penguji, ya, itu sudah pengertian dari branding. Ya. Nah, sebetulnya kata branding itu sudah dimulai, ya, sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Ya, awal abad ke-18 itu sudah digunakan, ya. Nah, khususnya oleh orang-orang Jerman dengan makna yang sama, yaitu menandai sesuatu dengan menggunakan cap. Kalau dulu branding itu cap besi, ya, besi panas untuk untuk memberikan tanda kepada barang. Ya, kalau sekarang kan sudah canggih, ya. Ya. Kalau sapi masih Iya, kalau sapi dulu atau yang ini, ya, itu besi panas ditempelkan di badannya, ya. Bahkan orang dulu untuk, ya, para ya, para budak dulu itu, ya, itu juga dikasih cap, ya, supaya tidak bisa ini ditandai, oh ini budak saya, itu ditempelkan besi panas di pahanya atau di tangannya, ya. Ya, sehingga berbekas, ya. Besi panas, ya, itu namanya brand name, ya. Jadi brand itu adalah identitas diri yang membedakan antara sesama, ya, baik sesama manusia, produk maupun, ya, tempat, ya. Landa 2006, ya. Branding berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata, yang bisa dilihat, ya, dari sebuah merek. Ya, mulai dari apa? Nama barangnya, logo, ciri visual, citra, ya, kredibilitas, karakter, kesan, persepsi, dan anggapan yang ada di benak konsumen, ya. Itu namanya branding. Coba kita lihat pengacara kondang, siapa itu? Pengacara yang terkenal, yang tajir, melintir, siapa? Ya, Hotman Paris Hutapea, ya. Itu kita kenal adalah pengacara yang nyentrik. Kenapa nyentrik? Karena dia selalu memakai barang-barang branded. Barang-barang branded itu adalah barang-barang yang bermerek. Ya, cincinnya ada berliannya, jasnya ada benang-benang emasnya, sepatunya ada ya, pokoknya barang-barang branded, ya. Kalau kita tanya harga 100 sepatunya itu ada yang 500 juta. Ya, bahkan tasnya juga itu ada yang 500 juta sampai 1 M. Itu belum mobilnya. Mobilnya merek Lamborghini, ya. Dan Ferrari dan macam-macam merek-merek lainnya. Nah, itu semuanya barang-barang branded, ya. Yang dikenal oleh konsumen adalah barang-barang yang mahal. Bahaya ini Sinar Anjeli ini. Ya, Sinar Anjeli ini kalau saya lihat ini anaknya manja ini. Iya. Manja ini anaknya, saya lihat ini. Ya. Ya, sedangkan yang sekarang, ya, branded, ya, brand itu didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka membangun dan membesarkan brand. Nah, itu yang definisi kekinian, ya. Ya. Jadi kalau sekarang perusahaan itu, ya, berusaha untuk membesarkan brandnya. Ya. Seperti bank BRI, bank BNI, bank BSI, bank Danamon, ya. Itu semuanya brand, ya. Ya, dan Anda harus tahu itu. Jangan nanti kalau selanjutnya di munakasa Anda tidak tahu lagi, wah. Saya akan kasih angka miring, ya. Apa itu artinya angka miring? Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, sudah hampir ini.
Nah, ini tolong 48 ini sebetulnya uji frekuensi ya. Anda menjelaskan berdasarkan jenis kelamin, ya, berdasarkan usia, ya. Ya harus ada nama ujinya. Karakteristik responden, ya. Itu bisa diuji dengan uji frekuensi. Ya. Kemudian bagian terakhir, ya. Nah, kekuatan antara variabel X terhadap Y itu sebesar 0,00 ya, berarti kuat. Ya, dengan sampel 100 ya. Ya, dengan sampel 100. Itu cara menyebarkannya gimana caranya? Anda sudah mengerti Google Form? Sudah bisa buat sendiri. Aduh, dibuatkan. Jangan dibuatkan. Nah, kata-kata manja itu ya begitu, dibuatkan. Kapan Anda pintar? Ya, coba yang lainnya itu, ya. Oh, betul-betul begitu ada pertanyaan dia langsung sikat ya. Ya, responnya cepat. Kalau dibuatkan itu pasti ada, ya. Aku punya chemistry terhadap apa hasil kamu ini kurang menyatu ya. Ya. Kalau yang buat sendiri itu pasti dibolak-balik pertanyaan, pasti akan langsung direspon secara cepat. Ya. Ini kenapa ini ada, saya lihat contoh kuesioner penelitian sama semua tulisannya. Ini siapa yang buat? Hah? Ya? Kamu saling. Kan kamu katakan tadi 80 yang kamu temui langsung, 20 yang pakai Google Form. Ya, kenapa yang tidak 80 saja yang salah satu contohnya yang kamu ini tempatkan di sini? Betulkah itu 80 kamu temui? Mana buktinya? Kenapa yang kamu tampilkan di sini Google Form yang kamu salin seharusnya ya yang ini yang Anda tampilkan di sini adalah yang langsung ya, yang langsung bukan yang Anda salin kembali dari Google Form ya. Ya, seperti itu. Ini seperti dibuat-buat aja ini. Ya. Jangan sampai Anda membuat-buat saja sendiri. Ya. Ini sama. Saya itu bisa menyelidiki ya karakter tulisan ini yang sama, ini yang beda. Ya. Pernah kejadian seperti itu ya. Oh, siapa yang tulis ini? Ya. Pernah waktu di SMA saya difitnah. Ya. Menulis surat cinta kepada seorang cewek, padahal bukan saya yang tulis. Nah, saya telusuri siapa yang punya tulisan seperti ini. Ya. Saya dapat. Tidak, karena dia sudah benci duluan saya. Ya. Setelah dia tahu, ya, dia malah mau sama saya, tapi saya tidak mau, ya. Nah, itu pernah ada kejadiannya. Ya, karena mungkin juga saya adalah seorang seniman yang senang melukis, ya. Baik, terakhir dari pertanyaan saya. Nanti di munakasa siap saya uji statistik ya. Saya mau uji keahlian Anda atau kebisaan Anda untuk memasukkan data, dan saya tunjuk ya apa ini? Buatkan data mentah dan data rata-rata untuk bisa mengolah data. Ya. Seperti itu. Ya. Dan yang terakhir dari saya, ya, terakhir sekali nih, pertanyaan pamungkas. Di bab 1 ini masih ada sanggahan dari Dewan Penguji yang lain. Barangkali Anda tidak mendengarkan nasihat saya, petunjuk saya. Jadi Anda harus menggunakan cara berpikir deduktif atau sinonim dengan piramida terbalik, ya. Langsung masuk ke isu, ya, gejala, fenomena, masalah. Masalah itu ada terbagi dua, ada sisi dasainnya, ada sisi dasolennya. Di tengah-tengahnya ada gap result, ya. Kemudian itu ketertarikan meneliti dan lahirlah judul penelitian. Kalau kamu
ikut itu ya, pasti lebih bagus kau punya ini latar belakang. Ya, mungkin Anda iya saja, tetapi tidak ini. Ya, ini saya bertanya, Anda merekam ya? Merekam. Saya saja saya merekam. Tanya saya. Ya, oke. Baiklah, dari saya cukup sekian, dan kita akan akumulasi seluruh nilai Anda, apakah Anda lulus atau tidak. Yang jelas kalau Anda lulus, alhamdulillah. Kalau tidak lulus, jangan bersedih hati ya. Ya, masih banyak waktu untuk bisa mengulang.